yang punya istimewa ini. Ini yang punya Direktur Wilayah Kalimantan Timur BK Paksi, Bapak Muhammad Maskur Samsudin, atau yang kita kenal dengan nama Pak Sam. Nah, motornya juga alhamdulillah dipercayakan sama kita Al-Fatah Jaya Motor untuk diperbaiki. Motor Pak Sam ini udah lama juga nggak dipakai karena Pak Samnya juga muyek, motornya sering macet-macet. Makanya beliau minta tolong sama kita supaya motornya dibikin enak. Nah, di sekali pencet nyala. Coba kita lihat apanya juga ini yang bermasalah. Kunci kontaknya sama, akinya juga tidak ada arusnya. Ini akinya masih ada, tapi mungkin udah nggak bisa dicas lagi. Coba kita jumper dulu. Oke, kita coba jumper dulu. Coba dihidupin. Oke, cukup. Nah, rupanya memang motornya macet, makanya Pak Sam nggak mau pakai. Kita cek ya teman-teman, apanya yang bermasalah. Nanti biar kita tunjukkan sama Pak Sam untuk perbaikannya. Oke, kita bongkar dulu. Sudah saya bukai. Yang pertama, karburatornya. Pak Sam memang sudah ngomong sama saya, motor ini habis diservis di bengkel. Tapi ternyata bukan hanya diservis, tapi dipreteli. Nih, di kabel ini ujungnya ini adalah kabel cuk. Kabel cuk. Nah, seharusnya kabel cuk ini nyambung ke karburator sini. Ini ada piston, ada pistonnya dan pernya. Nah, ini semua nggak ada. Piston, pernya entah kemana. Dan rumah cuknya, holder cuknya juga tidak ada. Nggak bakalan hidup. Kalaupun mau hidup, nggak bakalan stabil motornya. Gitu. Jadi ini ya bisa dibilang penanganan yang kurang tepat. Dan juga dari busi. Kalau buat kita mekanik yang udah bertahun-tahun lur, dia bisa bercerita banyak hal. Dari warnanya, dari sisa-sisa oli yang menempel, kita bisa menggambarkan kondisi mesin melalui busi. Kalau businya berwarna hitam seperti ini, saya kurang fokus. Nah, kalau businya berwarna hitam seperti ini, itu menandakan bahwa pembakarannya terlalu banyak, campuran bensinnya terlalu banyak. Antara bensin dan udara dia tidak seimbang, berarti ada oli juga yang ikut terbakar. Nah, terus ini mesinnya kotor banget, berarti sil-silnya juga udah pada bocor. Yuk kita sekalian bongkar aja motornya. Sudah dibongkar, yuk kita juga lakukan analisa kerusakan di motor Mio Soul milik Pak Sam. Yang pertama dari karburator ya. Untuk Mio tipe karburator series, memang yang paling sering jadi masalah itu adalah performa karburatornya. Karburator ini kalau sudah usia 5 tahun ke atas, kadang-kadang saya temukan 3 tahun ke atas itu udah rewel. Jadi kadang berbagai macam masalah lah. Dia mengalami banjir, kalau pagi susah hidup, tarikan awalnya berebet, dia maunya idle saja tidak mau digas. Nah, itu berbagai masalah dari karburator Mio Soul yang lama. Makanya di bengkel kita sering, kalau orang yang pengen hemat, tidak mau ganti karburator atau karburatornya tidak bisa di repair lagi, kita akali pakai karburator konvensional punyanya motor RX King. Nah, itu lebih mudah di setting untuk Mio. Cuma akhirnya pemakaian konsumsi bahan bakarnya jadinya lebih boros ya. Nah, untuk khusus motor Pak Sam ini yang pertama, ini kemarin bekas dibongkar dan mungkin mekaniknya lupa memasang. Tapi masa bisa lupa sih ya masang cuk ya. Nah, tidak dipasang cuknya. Nah, di sini ada cuk, fungsinya untuk membantu start awal pada pagi hari. Tapi kalau tidak dipasang, otomatis motornya malah nggak mau hidup. Susah hidupnya. Kalaupun hidup pasti tak jamin ribet. Nah, mungkin atau dia mekaniknya punya pemikiran lain, di dalam rumah cuk ini diganjel pakai kain. Nah, boleh, memang tujuannya mungkin untuk memanfaatkan aliran udara supaya suplai udaranya tidak berlebihan. Tapi tidak begini caranya Mas Bro. Nonton YouTube-nya mungkin kurang lengkap. Nah,
Oke, kemudian biasanya yang jadi masalah untuk motor Mio ini juga adalah ketika ini rumah vakum karbunya, throttle valve-nya itu sudah terlalu longgar. Akibatnya walaupun diganti vakumnya yang baru, tapi kalau rumahnya sudah seperti ini teman-teman, nih goyang ya, udah terlalu oblak. Nah, dia memang tidak akan mau bekerja maksimal. Jadi mungkin mekanik sebelumnya dia berupaya untuk memaksimalkan kembali kerjanya karburator ini, walaupun berdasarkan analoginya sendiri. Motornya tapi CVT-nya nggak enak, suaranya berisik sama tarikannya kurang jos. Nih ternyata dia kampas gandanya, kampasnya ini loh, nih ini udah tipis. Jadi ini tadi saya ratain pakai gerinda, terus kita bikin jejak tapak supaya lebih mencengkram di loncengnya. Kalau dananya, bukan dananya mepet, saya kebetulan stok untuk kampas gandanya motor Mio di bengkel lagi habis, tapi ini kan masih ada. Jadi ini masih bisa lah dipakai. Cuma karena dia sudah mendelep, nih panduannya itu dari sini. Ini ada lingkaran dalamnya untuk besi rumahnya. Posisi kampas ini nggak boleh sampai melebihi lingkaran dari rumahnya ini. Jadi posisinya tuh harus seperti ini lur. Dia harus lebih tinggi, lebih keluar, supaya nanti jarak main dengan loncengnya tidak terlalu jauh. Nah caranya buat ninggiin kalau kampasnya ini udah tipis seperti ini. Coba buka Mas Budi. Mas Budi Joroyo. Nah, diakali sitik lur. Ini ilmunya dari Om Toto. Ya. Ini enggak kelihatan ya. Nah, ini karetnya yang lama, karet dempernya yang lama ditambahi barang magic. Nah, ini opo gini. Selang, ini selang buat tukang menalur. Nah, selangnya kalau dia posisinya terlalu mendelep seperti ini nih, kalau nggak diganjalkan dia kayak gini lur. Nih, tapak kampasnya ini nggak kelihatan, lingkaran rumahnya lebih besar. Jadi dia harus kita angkat seperti ini, kelak. Tuh, paham ya lur? Nah, kalau nggak paham makanya bawa aja ke Al-Fatah Motor. Promosi. Nah, jadi gini, taruh sini, kemudian dijepit. Agak susah ini memang lur, butuh ketelitian, kesabaran, dan juga butuh niat. Ya Bud ya. Nih, tuh liatin, dijepit seperti itu, kemudian ditekan. Nah, terus lihat hasilnya. Nih, cantik kan? Jadi posisi tapak kapasnya ini harus ada di atas permukaan rumahnya ini. Nah, lakukan hal yang sama di dua karet damper yang lainnya. Jadi agar tapak kampasnya semuanya seperti ini. Nih, semuanya ada di atas. Oke? Nah, lanjut dipasang pernya. Bisa diungkit pakai obeng min. Boleh. Seperti itu juga bisa. Pakai kunci snap ring juga bisa. Pakai tang lancip juga bisa. Yang enggak bisa itu digigit ya. Tuh, begitu juga boleh. Nih, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nih, hasilnya jadi begini. Nah, jadi kita memaksimalkan barangnya benar-benar kampasnya ini sampai habis dipakai. Seperti itu. Yuk, lanjut. Kemudian rollernya kita ganti. Rollernya karena udah kotak-kotak, kita ganti. Pakai yang asli ya, teman-teman. Pakai yang asli lur, sama slide piece-nya juga diganti. Slide piece-nya sebenarnya slide piece ini bisa diakali.
Coba tolong rumahnya. Slide base ini bisa diakali kalau sudah terlalu oblak seperti ini, bisa diganjel. Cuma namanya diganjel, diakali, pasti akan lebih baik diganti yang baru. Lagian kan ini murah aja lur, beli aja satu bijinya ini 10.000 doang. Kalau 3 30.000. Nah, jadi lebih baik diganti. Oke, lanjut kita perbaiki sok depan untuk motor Pak Sam. Sok depannya ini kalau kena lubang dok kayak ada bomnya. Kita perbaiki soknya. Ini sudah kita bukai. Nah, seal soknya ada di dalam sini. Itu seal soknya. Seal soknya kita ganti. Kemudian juga untuk pernya, per soknya dan per damper baliknya juga kita ganti. Selain itu juga nanti oli soknya kita ganti yang baru juga, biar pada saat ngeribon dan juga pada saat menerima beban soknya berfungsi dengan baik ya. Untuk konesnya tidak kita ganti karena konesnya juga masih bisa dipakai lah, walaupun tidak 100 kondisinya 100%. Nah, jadi kita hanya mengganti bagian komponen sok depan saja. Oke, ikuti terus sampai akhir. Mesinnya udah jadi satu. Prosesnya kita percepat ya teman-teman, karena durasinya terlalu panjang. Kalau untuk perakitannya ya kurang lebih samalah dengan banyak udah tutorial yang berhamburan. Ini kita hanya melihatkan untuk proses keseluruhannya. Ini tinggal kita rakit karena waktunya juga udah mepet. Sore ini pada asar motornya harus kita kirimkan ke kantornya Pak Sam sama kantornya Pak Ngusman. Karena dua motor sekaligus. Jadi kita percepat, yuk kita sambung jadi satu dengan rangkanya. Semoga tidak ada kendala lagi. Tadi kita juga sempat bongkar ini lagi karena kompresinya bocor. Klep X-nya kurang rapat. Kemarin udah disekur tapi ternyata hasilnya masih kurang rapat. Jadi demi pelayanan yang prima tidak akan kita berikan ke pelanggan sebelum kita sendiri puas. Oke, lanjut. Oke, akhirnya alhamdulillah udah selesai semua kita rakit teman-teman. Sok depan, CVT, kampas ganda, dan juga mesinnya sudah selesai semua kita rakit. Coba yuk kita tes dulu. Nice. Alhamdulillah hidupnya udah gampang. Kemudian untuk tarikannya, untuk suara di CVT-nya juga sudah jauh lebih halus. Suara mesinnya nah sudah halus. Oke, sekarang tinggal kita test ride sekaligus kita antarkan ke rumahnya Pak Sam, karena untuk customer spesial kita antarkan lur motornya lur. Pak Sam rumahnya ada di perumahan Batakan. Nah, yuk kita siap-siap sekalian kita test ride motornya sampai di rumah Pak Sam. Oke lur, ikuti terus. Oke lur, kita udah isi bensin, udah siap jalan, udah pakai jaket. Yuk kita antar tempat Pak Sam sekaligus test ride motor Mio milik Pak Sam yang tadinya nggak hidup. Nah ini alhamdulillah untuk tarikannya udah jauh lebih responsif. Nih handlingnya udah nggak liar lagi, handlingnya udah easy use, udah enak buat dipakai pelan. Nah kemarin kalau sebelum kita buka soknya, kalau kena jalan rusak dikit ya langsung ludak. Nah ini coba. Nah ini ada jalan-jalan rusak ini. Nah, alhamdulillah udah jauh lebih smooth. Nah, yuk kita sambil jalan-jalan menuju Batakan. Jaraknya agak jauh ini guys, sekitar berapa ya, mungkin sekitar 30-an kilometer. Nah, kita potong jalan, kita lewat markas tentara Denkaf, Detasemen Kavaleri. Tuh dijagai macan. Oke, agak bahaya kayaknya kalau sambil jalan terus. Ya nanti di titik-titik tertentu kita ambil gambarnya lagi ya, videonya ya guys. Oke lur, ikuti terus lur. Ini bengkel kawan kita lur.
di Tani Bakti. Nah, buat teman-teman yang punya motor Tani Bakti, yuk servis ke sini ke Abang Ucup. Abang Ucup ini mekanik jagoan, lur. Wah, saya juga belajarnya sama Abang YouTube. Abang YouTube. Abang YouTube, Abang Ucup. Bang, dadah dulu Bang. Oh iya, mau cari. Oke, terima kasih Bang Ucup. Wih, lur, percaya nggak, si imut-imut ini tariannya Masya Allah, kenceng banget. Tuh, bisa nyaingin motornya Budi nih, yang sudah setelan race, sama motornya Ilham tadi yang naik pickup. Mantap, insya Allah senang lah Pak Sam. Ya, ini kita nyampe di apa ini, Gunung Tembak ya. Nih, tuh pesantren Hidayatullah. Ini loh, cuma berapa, nggak nyampe 10 menit kita udah nyampe sini. Mantep, dikit lagi kita nyampe rumahnya Pak Sam. Tuh, terus jalan ke sana. Yuk. Lur, kita udah nyampe di gang jalan masuknya rumah Pak Sam. Nah, ini nih jalan. Setelah 400 meter, belok kiri ke Jalan Madinah. Suaranya Mbak Google kedengaran. Jadi kesimpulannya untuk test ride motornya Pak Sam ini udah sangat baik. Nah, handlingnya memang ketika melewati jalanan rusak, kita pakai jalan jauh, dia baru terasa masih agak sedikit bergetar. Nah, cuma itu tidak masalah lah, dan insya Allah juga Pak Sam tidak akan selaju kita kalau pakai motor. Jadi motornya tarikannya juga sudah sangat responsif. Teknik kita mempoles rumah ganda dan juga kemarin mengganjal kampas gandanya rupanya memberi efek yang sangat signifikan buat tarikan sepeda motornya. Jadi walaupun tetap masih standar, tapi cukup responsif. Yuk kita teruskan lagi ke depan sampai ke rumahnya Pak Sam. Lah, sampai sudah kita di rumah Pak Sam. Itu telur di atas sana rumah Pak Sam. Yuk kita samperin Pak Sam, kita antarin motor kesayangannya. Nih, jalan rumah Pak Sam belum diaspal, sama pihak developernya masih belum dijangkau. Tuh teman-teman yang mau urunan tuh, diaspal rumahnya Pak Sam. Jalannya mah licin. Aduh. Hah, itu Pak Samnya itu. Itu Pak Sam udah nungguin, lur. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita nyampe dengan selamat. Udah dulu ya lur, udah ketemu Pak Sam. Assalamualaikum.